buku yang ingin kita bedah sebentar lagi adalah Grit dari Dr. Angela Duckworth. Nice. So, ini adalah buku yang sangat menarik karena buku ini menjelaskan tentang peran dari talenta atau bakat itu bukanlah hal yang utama untuk mencapai kesuksesan, tapi lebih pada grit. Grit di sini bisa kita artikan bahwa ini adalah sesuatu yang merupakan perpaduan dari passion dan keuletan. Jadi kita mempertahankan diri kita, kita konsisten, kita berkomitmen, dan kita loyal pada hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Oke, ditulis oleh seorang Dr. Angela Duckworth. Beliau dianugerahkan salah seorang manusia paling jenius di dunia, tapi selama kehidupannya beliau tidak pernah menganggap dirinya jenius atau bahkan tidak pernah berpikir bahwa ia adalah orang yang jenius. Bahkan orang tuanya selalu mengatakan bahwa kamu tidak jenius, tapi kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan asal kamu berusaha. Langsung mempromosikan ya Pak Kasriyadi. Oke, very nice. Peserta sudah mulai berkumpul. Sekarang sudah jam 8 tepat, kita akan segera mulai. Saya akan share screen. Baik, Bapak Ibu, malam ini adalah episode pertama dari kita bedah buku bersama Baca Kilat. Ya, Anda bisa bertanya, mengetikkan pertanyaan Anda di chat box Anda. Jadi nanti kita akan berinteraksi. Di akhir sesi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke? Baik. Sekarang kita akan mulai. Bukunya adalah buku, sekali lagi bukunya dan judulnya Grit, The Power of Passion and Perseverance. Ya. Dalam bedah buku ini, saya tidak akan menyampaikan segala hal yang ada di dalam buku ini karena ini saya akan membaca sesuai dengan tujuan saya. Sesuai dengan kaidah Baca Kilat, dalam proses membaca, kita membaca adalah untuk mencapai 100% tujuan membaca kita pribadi. So, saya sangat menyarankan buku ini buat Anda untuk Anda baca, mencapai tujuan-tujuan dalam kehidupan Anda, dan membuat kehidupan Anda lebih baik. Grit ini juga mengajarkan bagaimana kita menumbuhkan keuletan dalam diri kita, grit dalam diri kita. Grit kita bisa katakan bahwa ini adalah sikap kita untuk loyal pada goal kita, pada hal yang paling penting dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Oke, buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Saya akan share screen, share my mapping saya. Ini adalah my mapping saya. Oke, jadi buku ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah what dan why. Apa itu grit dan kenapa grit penting. Kemudian grow inside out, bagian ini membahas tentang bagaimana kita menumbuhkan grit dari dalam diri kita. Kemudian outside in berarti kita membangun grit dari luar ke dalam. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas malam ini. Oke, what dan why. Di sini bab pertama yang akan kita bahas adalah showing up. Nah, di showing up ini dia melakukan penelitian pada orang-orang yang mengikuti kelas, semacam kelas militer, bahkan mereka menjuluki kelas tersebut adalah kelas the beast, kelas monster, maksudnya seperti itu. Nah, mereka meneliti apakah orang-orang yang berbakat, orang-orang yang memiliki badan atletis lah yang bisa lolos dari kelas yang begitu berat ini. Ternyata tidak demikian. Ternyata orang-orang yang lolos itu bukanlah orang yang berbakat, jago olahraga, pintar dalam, masih memiliki kecerdasan fisikal yang sangat baik. Ternyata bukan orang-orang seperti itu. Tapi mereka adalah orang yang konsisten. Mereka adalah orang yang terus hadir di sesi-sesi kelasnya, apapun yang terjadi, seberapa berat kelasnya pun,
seberapa berat beban emosional pun mereka hadir. Jadi showing up adalah salah satu hal yang membedakan kenapa orang bisa sukses versus orang bisa gagal. Artinya showing up di sini adalah mereka tidak menyerah, mereka terus hadir, mereka terus menyesuaikan diri, mereka terus melakukan apa yang harus mereka lakukan, yaitu mereka hadir di kelas. Oke? Banyak orang mengatakan bahwa sukses itu bisa karena luck atau bisa karena keberuntungan atau mungkin karena dia memang bertalenta, karena dia memang berbakat. Sukses itu membutuhkan risiko yang tinggi, atau sukses itu berarti Anda harus menjadi seseorang yang benci kalah. Jadi Anda terus berjuang. Tapi kita juga bisa melihat bahwa sukses itu adalah tentang bagaimana kita menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Tentang kita membuat diri kita bertumbuh dari proses sebelumnya. Nah, karena sebagai seorang dokter, maka konsep dari grit ini juga harus menjadi sesuatu yang bisa terukur, yang bisa di-quantify, karena dia akan membuat riset-riset. Nah, maka itu Angela Duckworth membuat quantifying grit itu adalah perpaduan dari passion dan perseverance. Passion ini adalah hal yang kita sukai, perseverance adalah keuletan kita. Nah, kita bisa grit karena kita passion pada hal-hal tertentu. Misalkan Anda passion dalam dunia Anda, ketika Anda melakukan apapun yang Anda sukai di dunia Anda, misalkan saya mengajar, saya berbagi, kalau Anda tidak passion ketika Anda menghadapi tantangan, maka Anda akan cenderung untuk berhenti. Oke? Sehingga keuletan itu tidak akan bisa muncul dalam kehidupan Anda. Jadi kalau kita lihat, ada dua hal yang menurut pandangan umum itu bisa membuat seseorang sukses. Yang satu adalah talenta atau bakat, atau Anda grit. Grit di sini adalah Anda loyal pada hal yang Anda lakukan. Oke? Dan survei dan berbagai research yang dilakukan oleh Angela Duckworth dan berbagai buku, Anda bisa baca bukunya John C. Maxwell, judulnya Beyond Talent. Anda bisa baca salah satu buku judulnya Talent is Overrated. Nah, itu menjelaskan bahwa dunia kita saat ini, kita selalu distracted oleh talent. Maksudnya seperti apa? Kita lihat di dunia ini banyak sekali talent show. Talent show ini menunjukkan bahwa orang mencari orang-orang yang berbakat. Jadi bakatlah yang menjadi spotlight, bukan kerja keras di balik bakat itu. Jadi kita melihat bakat itu sangat bersinar sehingga kita meninggalkan bahwa di balik bakat itu ada usaha-usaha yang luar biasa yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Oke, saya ingat sebuah cerita, seorang bijak berkata bahwa Anda lihat seekor angsa, dia bisa berenang dengan sangat elegan di atas danau, tapi yang tidak kita terlihat adalah bagaimana dia bekerja keras di balik air itu, kakinya terus mengayuh supaya dia tidak tenggelam, supaya dia bisa bergerak. Tapi yang kelihatan di luar sana, yang kelihatan dari permukaan itu adalah angsa itu bergerak dengan sangat elegan. Jadi hal yang bisa membuat seseorang sukses adalah talenta. Kerja keras atau effort, ya, usaha. Nah, kalau talenta itu tidak disertai dengan effort, maka kesuksesan atau pencapaian itu tidak akan bisa terjadi. Bahkan di sini dirumuskan oleh Angela Duckworth, effort itu di dalam rumus sukses dihitung 2 kali. Oke? Nah, pertama kita perlu showing up, seperti yang dibahas di bab 1 dari buku Grit, bahwa orang yang sukses melewati berbagai tantangan adalah dia yang berkomitmen untuk selalu muncul, selalu hadir, selalu menjalani prosesnya seberat atau sesulit apapun itu. Oke? Nah, kalau kita lihat untuk bisa memiliki sebuah skill, katakan Anda ingin memiliki sebuah skill membaca, maka Anda perlu usaha, atau Anda ingin memiliki sebuah skill, let's say berenang. Apakah berenang itu
hanya sekedar usaha atau bentuk tubuh juga mempengaruhi. Di dalam buku Grit ini dibahas ada seorang anak muda yang dia sangat suka dengan olahraga renang ya. Dia melakukan latihan yang sangat intensif selagi dia muda, tapi suatu hari dia mendapati bahwa ternyata bentuk tubuhnya kurang memadai untuk bisa bergerak dengan cepat. Artinya bagian tubuhnya terlalu bidang. Saya tidak memahami bagaimana bentuk tubuh seorang perenang yang baik itu seperti apa, tapi intinya bentuk tubuhnya itu mempengaruhi dia dalam proses berenang, menghambat kecepatannya dalam berenang. Nah, setelah mengetahui itu, dia meninggalkan dunia renang. Tapi ternyata passionnya di dunia renang ini sangat besar sehingga dia tidak bisa meninggalkan dunia renang. Kemudian dia kembali untuk latihan, mengasah skill berenangnya terus dan menerus, dan akhirnya dia memenangkan piala medali emas dalam perlombaan renang. Oke, jadi skill itu bergantung pada dua hal, yaitu talenta dikali dengan usaha atau dikali dengan effort. Jadi tanpa effort, maka talenta tidak akan kemana-mana. Kita mungkin diberikan talenta atau bakat di bidang-bidang tertentu. Jika kita tidak mengasah talenta ini, tidak melatih talenta ini, maka talenta ini hanyalah menjadi talenta yang mediocre, talenta yang biasa-biasa saja. Karena setiap orang pasti bisa melakukan sesuatu dengan baik. Tapi kalau tidak dilatih, ya itu menjadi standar biasa-biasa saja. Sedangkan achievement adalah skill yang sudah kita latih, yang kita praktekkan lagi, yang kita lakukan lagi. Berarti achievement di sini adalah skill dikali dengan effort atau usaha. Jadi kalau kita melihat hasil akhir kesuksesan adalah sebuah achievement, maka rumus dari achievement adalah talenta dikali effort dan dikali effort lagi. Artinya talenta dikali effort itu sama dengan skill, skill dikali effort sama dengan achievement. Jadi hasil research dari Angela Duckworth, Profesor Adam Grant, dan berbagai profesor lainnya yang menulis berbagai buku tentang bahwa talenta itu bukan segalanya. Mereka percaya bahwa usahalah yang membedakan seseorang itu bisa sukses atau tidak. Bahkan dalam buku Mindset, Profesor Carol Dweck sendiri menekankan bahwa yang bisa membuat orang sukses adalah mereka yang percaya pada growth mindset. Mereka yang memiliki growth mindset dalam dirinya, yang percaya bahwa segala hal yang penting kita mendedikasikan usaha dan waktu, memiliki sebuah timeline dan sebuah pencatatan yang bisa membuat kita membuat kemajuan, maka kita akan bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Nah, salah satu bab yang menarik dari buku ini adalah buku ini juga ada kuesioner yang mengukur seberapa grit diri kita, seberapa kuat daya tahan diri kita, seberapa kuat kita loyal pada sesuatu yang kita kerjakan, atau kita adalah orang yang short termer atau orang yang jangka pendek. Maksudnya orang yang jangka pendek ini adalah mereka-mereka yang selalu pindah proyek baru. Ada hal yang lebih menarik, mereka pindah. Ada hal yang lebih menarik, mereka pindah. Menarik sekali kalau di dunia baca kilat saya menemukan banyak sekali orang-orang yang baca buku, belum selesai buku pertama sudah tertarik untuk pindah ke buku kedua. Oke, belum selesai buku kedua sudah tertarik untuk pindah ke buku ketiga. Nah, itu juga salah satu hal yang menunjukkan seberapa grit diri kita pada hal yang kita kerjakan. Nah, definisi dari grit adalah kita komitmen pada hal yang paling penting dalam hidup kita. Salah seorang neuroscientist yang sangat muda, dia menjalani kehidupannya dengan moto highest first. Jadi dia berkomitmen pada highest first, prioritas utamanya dia. Oke, hal terpenting apa yang harus saya lakukan, goal terpenting apa yang harus, goal terpenting mana yang harus saya fokuskan, yang harus saya lakukan sesuatu untuk mencapai goal tersebut, dan kita loyal pada hal tersebut, maka itu adalah sesuatu yang mencerminkan orang yang grit, orang yang sangat ulet. Oke. Nah,
bagaimana kita menjalani sesuatu yang ulet ini dalam kehidupan kita, kita bisa melihat ada yang namanya goal hierarchy. Jadi goal itu ada tingkatannya seperti mind mapping ini. Katakan how gritty adalah goal yang paling penting dalam kehidupan Anda, kemudian stay loyal ini adalah uh, chunking down dari goal untuk mencapai goal pertama ini. Artinya ini goal utama Anda, kemudian ada goal-goal kecil yang akan membuat Anda mencapai goal utama Anda. Artinya Anda harus mencapai goal kecil ini untuk mencapai goal utama Anda. Jadi ini adalah goals hierarchy. Kemudian di bawah goal kecil ini ada goal yang lebih kecil lagi yang harus Anda capai. Oke? Jadi gritty seseorang bisa diukur dengan orang tersebut loyal pada top goal-nya, loyal pada goal tertinggi dalam kehidupannya. Makanya kita perlu menjalani kehidupan kita dengan prinsip highest first. Nah, Warren Buffett suatu hari berbicara dengan supirnya, dia mengatakan bahwa apa hal yang paling penting dalam kehidupan Anda yang ingin Anda capai dalam kehidupan Anda selain membawa saya atau mengemudikan saya kemana-mana. Oke, membawa saya kemana-mana dengan mobil saya. Tuliskan 25 hal paling penting yang ingin Anda capai. Kemudian dia menuliskan 25 hal ini, setelah itu dia kunjungi Warren Buffett lagi. Warren Buffett katakan kepada supirnya bahwa sekarang kontemplasikan, jalani proses spiritual, renungkan apa 5 goal terpenting dalam kehidupan Anda di antara 25 goals ini. Oke, mungkin Anda perlu berpikir lebih mendalam, Anda perlu merenung, Anda perlu memilah, Anda perlu memprioritaskan satu persatu mana yang paling penting, pilih 5 hal, katanya. Oke, setelah beberapa hari si supir ini memikirkan proses tersebut, mana 5 goal terpenting, dia memperlihatkan kepada Warren Buffett, oke, ini adalah 5 goal terpentingnya saya, oke? Warren Buffett mengatakan, bagus, jalani kehidupan Anda dengan berpatokan pada 5 goal ini dan hindari 2 goal yang lain, 20 goal yang lain. Karena 20 goal yang lain ini adalah sesuatu yang bisa menghambat diri Anda, yang bisa mendistract Anda, yang bisa membuat Anda tidak fokus. Oke, jadi tentukan 25 hal terpenting dalam kehidupan Anda, kemudian pilih dari 25 itu 5 top goals yang ingin Anda capai dalam kehidupan Anda, dan hindarkan diri Anda dari 20 goals yang lain, karena itu akan membuat Anda tidak fokus. Oke? Nah, Angela Duckworth menambahkan satu langkah di atas saran yang diberikan oleh Warren Buffett. 5 hal yang Anda pilih ini haruslah tidak bertentangan satu sama lain. Berarti 5 goals ini bisa membuat Anda mencapai satu arahan purpose yang sama, tujuan besar yang sama, tidak membuat Anda mencapai tujuan yang totally berbeda. Misalkan, kenapa saya membuat perusahaan event organizer, kenapa saya membuat perusahaan penerbitan buku, karena purpose saya adalah untuk pendidikan non-formal, mengembangkan kurikulum sukses yang bisa membuat kejelasan setiap orang ingin mengembangkan diri itu mau ke arah mana. Kenapa saya mengajarkan baca kilat? Kenapa saya ingin bedah buku kepada Anda? Semuanya itu adalah common purpose. Goal utama saya, visi utama saya adalah membangun Indonesia dengan membaca, mengembangkan diri Anda. Jadi di antara semua itu ada satu common purpose yang membuat saya melakukan segala hal yang saya lakukan. Oke? Nah, kemudian dengan berbagai riset yang dia lakukan, dia membahas bahwa grit itu bisa bertumbuh. Kita bisa menumbuhkan grit kita, dan grit ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal. 2 hal terutama, yaitu secara genetik. Secara genetik berarti kita meniru dari orang tua kita. Orang tua kita meniru dari orang tua kita. Apakah orang tua kita pekerja keras? Apakah orang tua kita adalah orang yang terus loyal pada goalnya? Apakah orang tua kita adalah orang-orang yang benar-benar melakukan yang terbaik dalam kehidupannya dan menjadi panutan dalam kehidupan kita? Itu adalah genetik. Tapi di dalam diri kita, maksud genetik ini berarti itu sudah turun-temurun di dalam diri kita, ya. Kebiasaan juga bisa demikian. Misalkan ada gen orang yang
selfish, ada gen orang yang memang humble, ada gen orang yang memang bawaannya tuh selalu happy, seperti itu. Itu nature. Tapi juga dipengaruhi oleh environment, yang mana kita bisa pupuk, yang mana kita bisa kembangkan. Nah, bagaimana kita mengembangkannya secara dari dalam diri kita? Kita bisa mengembangkannya dengan melakukan hal yang benar-benar passion kita, interest-nya kita. Dan kita perlu melatih proses ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sesuatu yang built-in dalam diri kita. Oke? Kemudian, purpose di sini adalah goal besar Anda. Apa sih calling atau panggilan jiwa Anda? Oke? Dan yang terakhir adalah hope. Nah, kita bahas bagaimana menumbuhkan grit ini ada 4 hal, yaitu interest, practice, purpose, dan hope, dan dibahas dalam bagian kedua. Mari kita masukin satu persatu. Nah, jika Anda mendapati slide Anda atau video saya buram, maka yang terjadi itu karena kualitas dari video Anda belum HD. Kalau Anda buka di handphone, maka gunakan WiFi yang punya broadband yang kuat sehingga kualitas gambarnya menjadi lebih baik. Oke? Jika buram itu berarti tidak HD. Kenapa tidak HD? Karena jaringan internet Anda tidak memadai untuk tidak terlalu kuat, maksudnya untuk bisa mengikuti broadcast-nya saya, sehingga agak buram munculnya. Tapi tenang, nanti ada replay-nya, Anda bisa menikmati. Nah, di Grow Inside Out, bagaimana kita menumbuhkan grit dari dalam keluar, itu pertama kita bahas dari interest atau bakat atau hal yang kita senangi atau passion kita. Oke? Lebih tepatnya passion. Passion adalah sesuatu yang kita senang lakukan, passion adalah sesuatu yang kita selalu ingin melakukannya, ketagihan untuk melakukannya, dan menikmati apa yang kita lakukan, dan kita bisa menghadapi berbagai tantangan dalam proses membuat diri kita menjadi lebih baik di bidang yang kita sukai tersebut. Nah, kita bisa menemukan interest kita di usia-usia awal. Ini sangat bergantung pada bagaimana orang tua mendidik kita. Hal yang perlu kita lakukan di sini adalah mencoba menemukan apa sih yang benar-benar menjadi passion kita. Oke? Untuk menemukan passion, ini tidak ada sebuah proses yang terstruktur. Tidak ada seperti, oke, ikuti langkah 1, 2, 3, maka Anda akan menemukan passion Anda. Enggak. Dan ini tidak berjalan demikian. Ini adalah sebuah proses yang kadang-kadang sangat menyita waktu dan sangat melemahkan semangat jika Anda tidak menemukan apa yang Anda temukan. Well, suatu hari saya diceritakan bagaimana kita menemukan passion kita. Mari kita analogikan bahwa kita sedang menginap di sebuah hotel, dan hotel selalu memberikan Anda sarapan pagi. Dan sarapan pagi itu buffet, bisa Anda makan apapun. Tapi tentu tidak semua makanan itu Anda suka. Pertama-tama Anda harus tahu dulu bagaimana atau apa makanan yang paling Anda sukai. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus coba semua makanan sedikit demi sedikit, dicicip. Dan itu juga tidak dalam sekali makan pagi Anda bisa menemukan makanan yang paling Anda sukai. Anda perlu mencoba nginap beberapa malam. Setiap pagi Anda mencoba berbagai makanan yang berbeda. Nah, sampai Anda menemukan sebuah makanan yang benar-benar Anda sukai, maka mostly setiap kali Anda sarapan di hotel, Anda akan mencari makanan itu. Nah, itu yang disebut dengan menemukan passion. Jadi tidak ada sebuah proses yang terstruktur. Anda harus mencoba banyak hal. Dan sebagai orang tua, kita perlu memberikan otonomi kepada anak-anak bahwa mereka berhak memilih apa yang benar-benar mereka sukai. Temukan, dan kita perlu berperan sebagai orang tua yang menerangi jalan yang dipilih oleh anak. Oke, sebagai terapis beberapa tahun yang lalu saya sering bertemu dengan orang tua yang mengatakan bahwa, "Pak, anak saya ini tidak berbakat di bidang ini, anak saya tidak berbakat di bidang lain." Ya, mind mapping akan saya bagikan. Saya bisa mengirimkan email kepada Anda. Mind mapping ini saya bisa bagikan dalam bentuk PDF-nya. Oke.
Sampai di mana tadi? Oke, anak-anak saya tidak berbakat. Dari mana Anda tahu anak Anda tidak berbakat? Saya sudah lesin piano, Pak. Sudah 4 bulan saya lesin piano. Ternyata dia tidak bisa juga. Oh ya? Oke, Bapak sudah tanya belum, anak Bapak ini suka nggak main piano? Oh, saya sudah tanya, katanya dia nggak suka. Loh, kenapa dilesin piano? Karena dari dulu tuh saya mau jadi pemain piano, tapi nggak bisa, Pak. Jadi kadang-kadang anak itu dijadikan, dalam tanda kutip, perpanjangan tangan untuk mencapai impian. Nah, ini sangat bahaya ya. Kita perlu membantu anak kita untuk menemukan apa yang benar-benar penting buat dirinya, apa yang benar-benar dia sukai dari, eee, kehidupannya, oke? Kemudian, eee nah, jangan menjadi orang yang short termer, ya, karena kalau kita tidak, menyenangi apa yang kita lakukan, kita akan, menjadi orang yang short termer, yang selalu mencoba hal baru, gampang bosen, tidak bisa berkomitmen pada apa yang kita lakukan sampai, itu selesai. Ada satu kutipan yang sangat menarik, "Before hard work," sebagai parents kita harus mengetahui bahwa before hard works comes play. Artinya kita harus menyenangi dulu, kita harus merasa apa yang kita lakukan itu seperti kita sedang bermain, kita sangat menyukai apa yang kita lakukan, maka dengan menyukai apa yang kita lakukan, kita akan bisa bekerja keras mendalami hal tersebut. Jadi before hard work, sebelum kerja keras, eee, keinginan bermain pada hal tersebut itu sudah harus muncul duluan. Artinya kita merasa, "Wah, melakukan ini tuh buat saya itu seperti bermain-main, saya menikmati apa yang saya lakukan, dan saya bisa bekerja keras di sana." Oke? Paula Sylvia melakukan sebuah research bahwa setiap orang itu selalu perlu mengalami hal-hal baru, hal-hal yang disebut dengan novelty, pengalaman-pengalaman baru. Nah, bagi seorang beginners, pengalaman novelty ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang totally berbeda dengan apa yang, dia lakukan, situasi-situasi yang berbeda. Tapi bagi seorang expert, novelty-novelty ini tidak keluar dari ekspertisnya dia, tapi menambahkan suasana-suasana, nuansa-nuansa yang baru yang membuat dia lebih semangat dalam mengerjakannya. Jadi, pertama yang harus kita kembangkan untuk menjadi orang yang sangat berkomitmen, sangat loyal pada hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita memiliki interest, oke? Kalau dalam relasi berarti kita saling mencintai. Kita mencintai orang yang kita cintai, orang yang hidup bersama kita, dan John Gray pernah mengatakan dalam bukunya, rahasia sukses adalah mendapatkan apa yang Anda inginkan dan menginginkan apa yang Anda dapatkan. Jadi Anda benar-benar menyukai apa yang Anda miliki, oke? Kemudian latihan. Nah, kita tentu tidak, asing dengan istilah 10.000 jam dari, Malcolm Gladwell di dalam bukunya Outliers, oke? Tapi orang yang menemukan teori 10.000 jam untuk menjadi seorang expert bukan Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell menuliskan berbagai contoh kasus dan riset itu dilakukan oleh Anders Ericsson. Nah, Anders Ericsson mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pakar, untuk menjadi orang yang luar biasa di bidang yang kita pilih, kita harus melakukan deliberate practice. Deliberate practice ini adalah latihan yang disengaja, latihan yang terstruktur, latihan yang bertujuan. Deliberate practice ini berarti kita melakukan sebuah kegiatan secara terukur, ada kemajuan yang ingin kita capai, ada goal yang ingin kita capai. Jadi suatu hari Angela Duckworth ini bertemu dengan Ericsson dan dia mengatakan bahwa, "Pak Ericsson, saya sudah berlari, saya sudah jogging selama 10 tahun setiap hari. Itu artinya saya sudah melewati hukum 10.000 jam. Lalu kenapa saya tidak menjadi seorang atlet? Kenapa saya tidak memenangkan medali emas? Sementara menurut teori 10.000 jam, jika Anda mendalami sebuah bidang dalam 10.000 jam, Anda melatih diri Anda 10.000 jam, maka Anda akan menjadi seorang expert kelas dunia." Well, Ericsson bertanya kepada Duckworth, dia mengatakan bahwa, "Oke, apakah waktu Anda jogging itu Anda punya goal tertentu? Atau Anda hanya ingin menjaga kebugaran saja?" "Oh, saya cuma ingin menjaga kebugaran." "Apakah waktu Anda jogging itu Anda punya goal untuk meningkatkan kecepatan Anda berapa detik untuk jarak-jarak tertentu?" "Tidak punya." "Apakah Anda punya goal untuk membuat tubuh Anda langsing seperti
atau berat badan tertentu, bentuk kaki seperti tertentu, tidak ada. Nah, berarti itu bukan deliberate practice. Deliberate practice adalah sesuatu yang kita lakukan terukur dengan sengaja untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan itu perlu dilakukan selama 10.000 jam, maka kita akan menjadi orang yang sangat pakar di bidang tersebut. Dan Anders Ericsson juga menunjukkan ada 3 learning curve yang bisa dilalui oleh setiap orang dalam prosesnya menjadi seorang yang memiliki skill kelas dunia. Yang pertama adalah learning curve yang tidak jadi, yaitu drop out. Dia baru mencoba, wah ternyata ini bukan punya saya merasa dia berbakat di sini, akhirnya dia stop melakukan proses pembelajaran itu, berarti dia mengalami drop out. Kalau orang yang mengalami drop out ini, berarti dia tidak bisa menguasai skill apapun yang sedang dia latih. Oke, ada satu buku yang sangat menarik yang saya sukai adalah The First 20 Hours dari Josh Kaufman. Nah, The First 20 Hours ini menjelaskan tentang bagaimana kita menguasai sebuah skill hanya dalam waktu 20 jam latihan. Bukan harus 10.000 jam. 10.000 jam harus kita lakukan untuk menjadi seorang pakar di bidang tertentu, tapi untuk menguasai sebuah skill tertentu, kita perlu melewati 20 jam. Nah, orang yang drop out ini adalah orang yang tidak berhasil melewati 20 jam tersebut. Oke? Kemudian arrested development adalah orang-orang yang kurva belajarnya itu stagnan di tingkat tertentu. Ini kalau kita kaitkan dengan adversity quotient, orang yang drop out ini adalah quitters, orang yang unrested development adalah mereka yang camper. Artinya setelah mereka menguasai skill tersebut, setelah mereka tahu cara melakukannya dengan baik, mereka berhenti melakukannya. Atau mereka merasa bahwa oke, saya sudah bisa, oke, tujuan saya tercapai, saya tidak perlu melakukan apapun lagi, skillnya tidak berkembang lagi, itu berarti ada di arrested development. Nah, berbeda dengan orang-orang yang berkomitmen pada dirinya untuk menjadi orang yang kelas dunia. Bagaimana membedakan learning curve seorang kelas dunia sampai dia bisa mencapai itu adalah dia punya kejelasan. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah menentukan goal yang membesarkan diri Anda, stretching, goal yang stretching. Jadi jangan bikin goal yang Anda tidak perlu berusaha keras, Anda sudah langsung mencapainya. Tapi sebuah goal yang membuat Anda harus berubah, harus membuat diri Anda jauh lebih baik untuk bisa mencapainya. Itu berarti set a stretch goal. Kemudian, fokus pada satu aspek kehidupan Anda. Jangan fokus pada hal yang terlalu banyak. Seperti dalam buku 40X, kita harus fokus melakukan 1-2 hal. Itulah yang bisa membuat kita menyelesaikan eksekusi yang kita lakukan. Kemudian, meningkatkan kelemahan. Kelemahan di sini bukan yang dimaksud adalah bukan kelemahan diri kita. Saya tidak bisa ini, saya harus bekerja mengembangkan kelemahan saya, memperbaiki kelemahan saya. Bukan. Tapi pada saat kita melakukan apa yang kita lakukan, mana yang pada saat kita melakukan yang terbaik yang kita lakukan, yang merupakan interest-nya kita, maka kita perlu memperbaiki hal-hal yang kurang baik dalam proses melakukan itu, bukan memperbaiki kelemahan dalam diri kita. Oke? Jadi ini adalah bidang yang kita sukai. Ini adalah sesuatu yang saya bisa lakukan dengan sangat saya sukai, dengan sangat effortless. Maka apa yang perlu Anda perbaiki sehingga membuat proses ini menjadi luar biasa? Itu yang dimaksud dengan improve weakness, bukan mengimprove kelemahan kita yang bukan passion kita. Oke? Kemudian praktis di sini juga ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama itu adalah deliberate practice, pandangan kedua adalah flow. Pandangan kedua flow ini dijabarkan oleh Mihaly Csikszentmihalyi dalam bukunya Flow. Nah, buku Flow ini mengatakan bahwa ketika seseorang bisa mengalami flow itu harus ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi itu adalah tantangan dan kemampuan. Misalkan kalau Anda merasa bahwa tantangan itu besar, tapi kemampuan Anda kecil, maka Anda akan frustrasi, tidak akan terjadi flow. Kalau misalkan tantangan itu kecil dan skill Anda besar, maka Anda tidak akan tertantang, Anda akan malas. Seperti seorang peraih medali emas pingpong misalkan,
dia bertanding dengan seorang amatir, berarti tantangannya sama sekali tidak bisa membuat dirinya mengeluarkan yang terbaik. Ya, belum flow berarti. Oke, kita hanya bisa flow ketika tantangan dan skill-nya kita itu selaras, sebanding, sehingga kita bisa mengeluarkan yang terbaik. Kita bisa membuat diri kita yang terbaik sampai kita melupakan waktu, kita lupa waktu, kita begitu terlibat, begitu terhanyutkan dalam apa yang kita lakukan, itu flow. Oke. Nah, berbeda dengan dua pandangan ini, bahkan Angela Duckworth pernah mempertemukan Mihai Csikszentmihalyi dengan Anders Ericsson. Sebenarnya dia ingin membuat kedua orang ini berdebat bahwa untuk melatih kan ini dua pandangan yang berbeda. Kita harus melatih diri kita untuk dengan tujuan tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan terstruktur. Sementara Mihai Csikszentmihalyi mengatakan bahwa latihan atau performance itu harus dilakukan dalam kondisi flow. Kita menikmati sampai kita bisa melupakan waktu pada saat kita melakukannya. Nah, ternyata pertemuan yang diharapkan debat yang seru adalah sebuah pertemuan yang tidak terwujudkan. Malah yang terjadi adalah Anderson dan Mihai Csikszentmihalyi ini saling mendukung satu sama lain, dan mereka menyimpulkan bahwa deliberate practice ini dilakukan pada saat kita melatih skill kita, membuat diri kita menjadi lebih baik, sedangkan flow ini terjadi pada saat kita perform, pada saat kita tampil di panggung seperti itu. Oke, dan purpose. Purpose, bagaimana purpose bisa membuat seorang mengembangkan grit-nya? Karena purpose, kita punya tanggung jawab pada orang lain. Kita bertanggung jawab pada misi hidup kita yang jauh lebih besar, yaitu melayani orang lain. Nah, melayani orang lain adalah menjadi jawaban akhir, jawaban final dari pertanyaan why. Why Anda melakukan ini? Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda melakukan? Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Jadi, ketika Anda punya purpose, maka Anda tidak akan mudah menyerah. Anda akan terus melakukan seberat apapun Anda melewatinya. Oke? Jadi purpose ini adalah panggilan jiwa Anda. Apa sih yang membuat Anda bahagia ketika Anda melayani orang lain? Ada orang yang membantu orang lain dengan cara menyembuhkan orang lain. Ada orang yang membantu orang lain dengan memberikan sarana-sarana, menginspirasi orang lain. Apa panggilan jiwa Anda? Ada orang yang panggilan jiwanya adalah masak. Ketika dia memasak dan melihat orang menikmati apa yang dia masak, orang bahagia dengan masakannya dia bisa membuat orang tersebut menjadi lebih bahagia karena memakan makanannya. Itu adalah sesuatu yang menjadi panggilan jiwanya. Kita perlu menemukan apa sih panggilan jiwa kita. Oke? Ujung-ujungnya adalah tentang happiness pada diri kita sendiri dan happiness yang kita bagikan ke dalam dunia kita, ke dalam orang-orang, kehidupan orang-orang di sekitar kita. Oke? Untuk mencapai happiness ini ada dua cara. Cara pertama adalah hedonisme, yaitu kita mengejar kesenangan jangka pendek. Ini adalah hedonisme. Kemudian ada juga yang disebut dengan eudaimonik. Eudaimonik ini berarti kita menjalani kehidupan kita dengan penuh makna. Kita menjalani kehidupan kita dengan tujuan besar untuk melayani orang lain, maka kita akan menjalani sebuah kehidupan yang bahagia. Dengan demikian, grit akan terjadi. Kita tidak akan mudah menyerah. Oke, dan yang terakhir adalah hope. Hope di sini adalah harapan. Artinya kita memiliki sebuah harapan bahwa besok akan menjadi hari yang lebih baik. Esok akan lebih baik, kita akan bisa mencapai sesuatu yang lebih baik, saya akan bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi ketika kita memiliki hope ini, kita tidak akan menyerah. Ketika kita jatuh 8 kali, kita akan bangkit ke 9 kalinya dan melakukan hal yang jauh lebih baik lagi. Nah, kegagalan menurut Carol Dweck, dia melakukan sebuah penelitian ke anak-anak muda. Dia membagi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah anak-anak muda yang diberikan berbagai soal-soal ulangan, dan berapapun yang mereka jawab dengan baik, mereka selalu di-encourage, selalu diberikan semangat. Wah, luar biasa Anda menjawab banyak sekali pertanyaan dengan benar. Anda benar-benar anak yang pintar, seperti itu. Dan satu kelompok lagi adalah kelompok yang selalu
berapapun jawabannya, dia akan selalu mengatakan bahwa Anda menjawab tidak cukup banyak, Anda harus berusaha lebih keras. Jawaban benar Anda itu tidak cukup banyak, Anda harus berusaha lebih keras. Dikatakan seperti itu. Kemudian, setelah beberapa hari dilakukan hal-hal, eee, diberikan ujian atau ulangan kepada dua kelompok dengan masing-masing perlakuan yang berbeda. Yang pertama, berapapun selalu dipuji, yang kedua, eee, berapapun selalu dibilang, "Anda harus berusaha lebih keras." Nah, ketika ujian tahap akhir terjadi atau dilakukan, orang-orang yang selalu dipuji bahwa Anda melakukannya dengan baik, ketika ketemu dengan tantangan, mereka dengan sangat mudah menyerah. Sedangkan orang yang selalu dikatakan bahwa, "Oke, kamu belum berusaha dengan keras, soalnya, soal yang kamu jawab dengan benar itu belum cukup, belum banyak. Kamu harus berusaha lebih keras." Nah, orang-orang seperti itu tidak gampang menyerah. Dia terus-menerus mengerjakan dengan lebih baik, meningkatkan dirinya, mengerjakan dengan sudut pandang yang berbeda, berpikir bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan soal ini dengan lebih baik. Oke? Nah, jadi mereka yang menganggap bahwa kegagalan itu adalah sebagai sesuatu pemicu untuk melakukan dengan lebih baik, untuk bisa melakukan, dengan cara yang berbeda, untuk mencoba lebih keras lagi. Itu adalah orang-orang yang memiliki grit yang lebih kuat. Jadi mereka punya hope, mereka membangun hope dalam diri mereka bahwa mereka bisa melakukan dengan lebih baik. Nah, Profesor Carol Dweck ini kemudian menuliskan buku Mindset. Dia membagi dua kelompok orang, yaitu orang yang memiliki growth mindset dan orang yang memiliki fixed mindset. Bagaimana caranya kita mengetahui kita adalah orang yang fixed mindset atau growth mindset? Maka kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apa jawaban kita pada 4 pertanyaan sederhana ini. Oke. Jika pertanyaan pertama, atau pernyataan pertama adalah, kecerdasan Anda adalah sesuatu yang sangat basic, yang mana Anda tidak bisa mengubahnya. Jawaban Anda ya atau tidak. Kemudian yang kedua, Anda bisa mempelajari hal baru, tapi Anda tidak bisa benar-benar mengubah seberapa cerdas diri Anda. Oke? Ya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah, seberapa pintar pun Anda, seberapa besar kecerdasan yang Anda miliki, Anda selalu bisa mengubahnya walaupun itu sedikit. Dan yang keempat adalah Anda selalu bisa secara substansial mengubah kecerdasan Anda. Jika Anda menjawab ya di dua pertanyaan yang pertama, maka Anda cenderung memiliki fixed mindset. Jika Anda menjawab ya di dua pertanyaan terakhir, Anda cenderung memiliki growth mindset. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Nah, yang membedakan orang growth mindset dan fixed mindset adalah apa yang dikatakan. Ini adalah kekuatan kata-kata. Apa yang dikatakan pada diri sendiri dan apa yang dikatakan orang lain pada diri kita. Misalkan orang yang fixed mindset, kita akan mendengarkan orang itu berkata bahwa, "Wow, kamu sangat berbakat, saya sangat menyukai itu." Sedangkan orang growth mindset, dia akan mengatakan, "Wow, Anda adalah pembelajar yang luar biasa, saya suka itu." Oke, pembelajar menunjukkan sebuah proses belajar bahwa dia bisa bertumbuh, bukan bakat alami yang oke, apa adanya bakat saya. Oke. Orang yang growth mindset akan mengatakan, ya paling tidak kamu berusaha. Itu adalah orang yang memiliki fixed mindset. Paling tidak Anda berusaha, itu adalah fixed mindset. Sedangkan kata-kata yang mewujudkan seseorang menjadi orang yang growth mindset adalah, oke, itu tidak bekerja atau tidak berhasil, mari kita diskusikan bagaimana pendekatan Anda dan bagaimana pendekatan yang bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu adalah growth mindset. Fixed mindset, pekerjaan yang bagus, Anda sangat berbakat. Orang yang growth mindset mengatakan, pekerjaan yang bagus, apa yang bisa Anda lakukan berbeda? Apa satu hal yang bisa Anda lakukan yang berbeda yang membuat ini jauh lebih baik? Oke, fokus pada proses. Orang yang memiliki fixed mindset mengatakan bahwa ini susah ya, jangan bersedihlah kalau Anda tidak bisa melakukannya. Oke.
itu fixed mindset. Sedangkan growth mindset, oke, ini susah, jangan bersedih jika Anda belum bisa melakukannya. Perbedaan yang sangat mendasar di situ. Kemudian orang yang fixed mindset mengatakan bahwa ya mungkin ini bukan kekuatan Anda. Jangan khawatir, pasti ada hal yang lebih bisa Anda lakukan. Tapi kalau orang growth mindset, orang yang mempromosikan growth mindset atau orang yang mengembangkan growth mindset akan mengatakan, saya memiliki standar yang tinggi dan saya akan mempertahankan standar ini karena saya tahu kita bisa mencapainya. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran dari growth mindset. Jadi growth mindset ciri-cirinya adalah mereka memiliki positive self-talk. Apa yang mereka katakan pada diri mereka sendiri memiliki peran yang positif. Oke? Kemudian orang yang growth mindset adalah mereka yang memiliki keuletan, walaupun tantangan dalam kehidupannya datang silih berganti, dia tetap loyal pada tujuan besarnya, dia tetap mempertahankan apa yang perlu dia lakukan, menghadapi berbagai tantangannya, ulet menghadapi tantangannya. Ini adalah orang-orang yang memiliki growth mindset. Dan mungkin Anda tidak jarang mendengarkan, ya, sering mendengarkan what doesn't kill you make you stronger, bahkan ada lagunya ya, what doesn't kill you make you stronger. Oke. Nah, apa yang membuat seseorang ketika menghadapi tantangan malah membuat orang itu menjadi lebih kuat, lebih besar adalah karena dia menjalani sesuatu yang tekanan yang bisa dia kendalikan. Ketika kita dihadapkan pada sebuah tekanan yang tidak bisa kita kendalikan, kita akan merasa hopeless, kita akan merasa, oke, saya nggak mungkin lah, ini bukan sesuatu yang bisa saya tangani, maka apa yang tidak bisa membunuhnya itu malah membuat dia semakin lemah. Oke, jadi kalau ini diujikan pada hewan-hewan, ketika diberikan stres yang tidak bisa dikendalikan, mereka jauh lebih menjadi pesimis, mereka jauh lebih lemah. Tapi kita sebagai manusia, kita bisa mengembangkan diri kita. Mungkin kita sedang down, tapi pada saat down itu kita bisa memperbaiki diri kita, mengembangkan diri kita, dan membuat tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita itu menjadikan diri kita menjadi lebih kuat. Oke, dan bagian ketiga dari buku ini adalah tentang mengembangkan grit dari luar ke dalam, yaitu pertama parenting. Kita bisa mendidik anak-anak kita untuk memiliki keuletan yang luar biasa, atau kita bisa menciptakan suasana atau wilayah-wilayah atau lingkungan-lingkungan yang bisa membuat kita mengembangkan grit. Dan yang terakhir adalah culture atau budaya. Nah, kita lihat parenting. Sebenarnya parenting itu ada 4. Ada permissive parenting, yang mana orang tuanya tidak demanding, tidak membuat dia harus mendorong anaknya harus melakukan atau mencapai sesuatu, tapi dia suportif. Ya, nggak apa-apa, kamu mau apa saya support, nggak mau ini ya udah. Dia tidak demanding sama sekali. Neglectful adalah tidak demand dan tidak support, jadi dibiarkan saja begitu saja. Oke. Dan authoritarian ini adalah otoriter, oke? Dia tidak suportif, tapi dia sangat demanding. Saya tidak bisa, misalkan dia mau berhenti, oke, kamu boleh berhenti, tapi tidak boleh pulang ke rumah, kamu tidak boleh jadi anak saya. Seperti itu adalah otoritatif. Ya, authoritarian. Ya, jadi dia demanding, tapi tidak memberikan support. Sementara itu ada wise parenting, di mana dia mensupport tapi dia juga demand. Oke, kamu perlu mencapai ini, tapi saya support. Kamu perlu, kamu sukanya apa? Cari dukungan, berikan dia dukungan, berikan dia selalu tersedia bahwa saya akan ada pada saat kamu membutuhkan saya. Oke, tapi di atas semua itu tidak ada satu model parenting pun yang paling baik dalam menumbuhkan grit. Misalkan otoriter itu biasanya orang tua militer, dia mendidik anaknya dengan sangat keras. Itu banyak sekali orang-orang yang berhasil menjadi orang yang memiliki keuletan yang luar biasa atau grit seperti ini.
Setiap parenting bisa menumbuhkan orang-orang yang memiliki grit, ya. Tidak ada satu model parenting pun yang bahwa ini yang terbaik, tapi model yang terbaik adalah tentang kita percaya pada prinsip anak itu mengemulet atau meniru orang tua. Jadi jika kita harus merefleksikan pada diri kita masing-masing, jika kita sebagai orang tua, apakah kita adalah orang tua yang ulet, yang selalu loyal dengan hal yang terpenting dalam kehidupan kita? Pada saat kita bisa menjawab ya, maka kita bisa menjadi orang tua yang mendidik anak untuk menjadi orang yang sangat ulet. Karena apa? Prinsipnya orang tua atau parenting adalah tentang meniru. Mereka tidak melakukan apa yang Anda katakan, tapi mereka melakukan apa yang Anda lakukan. Ya, jadi monkey see, monkey do. Oke. Parenting ini tidak terjadi pada lingkungan orang tua saja, tapi juga guru. Nah, bagaimana seorang guru bisa membangun grit dalam diri mereka adalah dengan memberikan pengharapan bahwa saya tidak bisa menerima kalau Anda tidak memberikan usaha terbaik. Dengan mengkondisikan hal seperti itu, maka seorang guru bisa membangun perasaan atau karakter grit dalam diri mereka, dalam diri anak-anak muridnya. Oke? Dan ada sebuah kisah yang sangat menarik di mana orang ini sudah mencapai pencapaian yang sangat luar biasa dan berdasarkan parenting yang sangat otoriter. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa bukan itu yang dia butuhkan. Dia membutuhkan bahwa orang tuanya memahami dirinya dan membantu dirinya untuk menjadi dirinya yang terbaik. Jadi lebih kepada wise parenting, supportive dan oke. Playing field di sini adalah sesuatu yang sangat menarik. Playing field di sini adalah tentang bagaimana kita mendidik anak kita untuk bisa memiliki grit dengan memberikan dia ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler terserah mau piano, mau musik, mau tenis, mau basketball, apapun itu, Anda perlu mendidik anak Anda. Kita perlu mendidik anak kita perlu menemani anak kita perlu mensupport anak kita untuk bisa menjalani ini minimal 2 tahun. Ini adalah rules yang disebut dengan hard things rules. Dan dalam 2 tahun ini, anak kita perlu menjalani sebuah progres, perlu mencapai sebuah progres. Artinya, sebelum dia mengikuti ekstrakurikuler dan setelah dia mengikuti ekstrakurikuler ini, membuat dirinya lebih baik. Ada sebuah kemajuan dalam dirinya, maka grit akan terbentuk dalam dirinya. Jadi ini adalah tentang mendidik anak kita melakukan sesuatu secara konsisten terus-menerus. Jadi follow through apa yang dilakukan. Nah, ini adalah hasil penelitian dari Warren Willingham dalam topiknya Personally Quality Project. Dan Bill Gates sendiri ketika diwawancarai oleh Angela Duckworth, dia mengatakan bahwa yang paling penting itu bukan talenta, tapi bagaimana kita mengembangkan muscles through. Artinya kita bisa melewati, kita bisa press on menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang kita hadapi dan kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Oke? Itu tentang playing field. Dan yang terakhir adalah culture. Culture adalah norma-norma dan nilai-nilai yang disepakati dalam grup-grup tertentu. Norma ini, culture atau budaya ini akan membentuk identitas seseorang. Identitas akan membentuk karakter seseorang dan proses pembentukan identitas ini sangat relevan dan sangat sejalan dengan pengembangan keuletan yang luar biasa dalam diri orang tersebut. Jadi culture akan terinternalisasi dalam dirinya bahwa oke, inilah diri saya. Inilah karakter, adalah orang yang tidak gampang menyerah. Saya adalah orang yang selalu mengembangkan diri saya. Oke, ini adalah tentang culture. Dan culture yang paling baik menurut buku ini adalah being excellence. Artinya kita harus berkompetisi dengan diri kita sendiri, menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Getting better each day. Seperti afirmasi dari Emil Coué yang mengatakan bahwa
every day, in every way, I'm getting better. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekian sharing saya dari buku Grit dari Angela Duckworth. Ya, Anda bisa membeli buku ini saya membeli buku ini waktu itu di Bali, lagi di airport, oke? Dan kenapa saya melakukan bedah buku ini adalah agar kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh, dan yang paling penting adalah suatu hari saya bisa menginspirasi Anda untuk terdorong membaca buku Anda sendiri, dan Anda mengembangkan kebiasaan membaca, dan kita sama-sama membangun Indonesia dengan membaca. Oke? Proses saya membaca buku ini, menghabiskan buku ini adalah dengan mengikuti sistem baca kilat yang saya kembangkan. Jadi saya melakukan tinjauan awal, saya melakukan baca kilat, kemudian saya melakukan memindai, menjelajahi. Saya membuat diri saya penasaran, yaitu dengan melakukan review, kemudian saya memindai, menjelajahi, dan melakukan itu memasukkan itu ke dalam mind mapping. Baik, saya cek dulu apakah ada pertanyaan. Baik, jelaskan sekali lagi tentang deliberate practice. Deliberate practice menurut Erikson adalah latihan yang terstruktur. Artinya, jika kita sedang bermain piano, apa goal kita dalam latihan piano tersebut? Apakah menurunkan tingkat kesalahan, meningkatkan kelancaran, mensinkronisasi dengan musik tersebut? Jadi ada ukuran-ukuran tertentu. Jadi kalau misalkan saya adalah seorang atlet renang, oke, deliberate practice adalah tentang bagaimana saya bisa berenang lebih cepat, 5 detik lebih cepat dari sebelumnya. Saya memecahkan rekor saya sendiri. Itu adalah deliberate practice. Jadi latihan yang kita latih untuk membuat diri kita lebih baik. Ada ukurannya, bukan sekedar oke, saya mau jogging, ya, oke, saya mau berenang. Ngapain berenang? Ya, saya mau menikmati berenang aja. Ada ukuran tertentu yang ingin dicapai? Nggak ada. Oke? Atau misalkan Anda berenang, oke, Anda tidak ingin menjadi orang yang profesional dalam proses berenang, tapi Anda ingin lebih baik. Oke, baik, saya mau pergi berenang. Saya mau latihan berenang setiap hari, setiap minggu sekali. Oke, minggu ini goalnya adalah saya bisa bolak-balik panjang, ukuran panjang itu 10 kali. Saya bolak-balik ukuran panjang itu 14 kali. Nah, itu adalah deliberate practice. Tapi kalau nggak ada ukuran-ukuran latihan Anda minggu ini targetnya apa, maka itu bukan deliberate practice. Begitu Pak Made. Oke. Minggu depan kita akan membahas buku yang berbeda. Sama hari Kamis jam 8 Anda akan dikabari via email lagi. Kita akan membahas buku yang lebih menarik lagi, yang tidak kalah menariknya untuk pengembangan diri Anda. So, sekian dari saya buat hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sayang sekali yang belum bisa hadir, tapi saya akan kabari Anda bahwa Anda bisa mengakses video bedah buku ini di YouTube saya di Chen Agus. Jadi Anda bisa ditemukan ke youtube.com, Anda cari channelnya Chen Agus, maka Anda bisa menemukan video-video saya termasuk video bedah buku ini. Oke. Baik, that's all for today. Sampai bertemu di Kamis depan untuk bedah buku berikutnya. Jangan lupa share video dari bedah buku ini kepada orang-orang terdekat Anda lewat sosial media Anda, sehingga kita sama-sama berbagi manfaat buat banyak orang, kita sama-sama bertumbuh, dan suatu hari kita sama-sama bisa membangun Indonesia dengan membaca. Oke? Sekian dari saya, sukses selalu untuk Anda. Sampai bertemu Kamis depan di bedah buku selanjutnya di episode kedua.